Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bahagia, teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Sukma Diarti, seorang psikolog dan juga konsultan keluarga. Kali ini hadir kembali dengan tema parenting. Kali ini kita akan membahas tentang pola asuh orang tua yang akan mempengaruhi kondisi kesehatan mental anak. Di sini saya ditemani oleh teman saya yang bernama Shania. Boleh perkenalkan diri, Mbak Shania? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sania, usia saya 25 tahun, dan sekarang masih jadi mahasiswa. Mahasiswa apa nih? Jurusan Mahasiswa apa? Magister S2 Psikologi gitu. Di bidang kesehatan mental. Jadi berkaitan nih dengan tema Ya, kita kali betul. ini. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita akan membahas pola asuh orang tua, khususnya tentang strict parent atau pola asuh yang cenderung kaku, perfeksionis, ataupun otoriter yang akhirnya bisa mempengaruhi kondisi kesehatan mental anak. Strict parent ini cenderung di mana orang tua itu memaksakan kehendaknya kepada anak, cenderung menuntut agar anaknya manut ataupun nurut atas keinginan, kemauan, ataupun pemikiran orang tuanya tanpa melibatkan anak ataupun mempertimbangkan apa yang menjadi keinginan, harapan, ataupun perasaan anaknya terlebih dahulu. Sehingga dalam komunikasinya cenderung satu arah. Nah, kondisi ini ya mungkin bagi orang tua cukup ideal, tetapi ternyata tidak ideal bagi anak-anak kita. Kita sharing ya dengan Mbak Shania, mungkin ada pengalaman terkait kondisi strict parent tersebut. Boleh diceritakan, Mbak? Oke, nah bener banget nih tentang strict parent itu kan sangat krusial banget ya masalahnya. Nah kebetulan tuh Bu, saya pernah mengalami pernah ada pengalaman tentang strict parent nih. Nah, Di usia berapa Mbak Shania saat itu? pada usia masih baru sih Bu, masih di usia 23 ke 24 Oke, tahun oke, gitu. masih baru-baru ini ya. Iya, masih Oke, baru-baru apa tuh ini. pengalamannya? Eh, pengalaman saya tentang strict parent itu untuk diri saya sendiri tuh di tentang jodoh gitu Bu, Oke, tentang pasangan karena baru pasangan menikah saya nih Mbak sendiri. Shanianya baru berapa bulan Enam ya? bulan, Baru 6 enam bulan bulan. ini. Nah, Ya. jadi buat yang belum menikah nih bisa jadi gambaran nih. Yang sedang mencari Boleh. jodoh atau proses negosiasi dengan orang tua terkait calonnya. Iya, Gimana betul. tuh Mbak Shania? Nah, strict parent-nya itu sebenarnya lebih ke ayah saya, Ibu. Jadi kalau ibu saya tuh cenderung ya sudah, yang penting jaga diri gitu ya Bu ya. Kalau kenal sama lawan jenis yang penting bisa jaga diri, udah tahu benar salah di mana Oke. gitu ya. Kalau di ayah saya itu sebenarnya beliau tidak pernah melarang saya untuk berkenalan dengan lawan jenis gitu. Tetapi ketika saya sudah memperkenalkan calon saya itu memang agak shock gitu Bu. Mungkin agak shock karena loh ini kok Sania tiba-tiba pacaran nih, tiba-tiba ngenalin calonnya. Dan saya tuh sempat dari dulu tuh memang agak di keluarga saya tuh pacaran memang agak Tidak boleh. diperbolehkan seperti itu karena agak tidak Tidak diperbolehkan gitu diperbolehkan. Bu, Benar. karena memang background keluarga saya tuh yang Islami. Islami banget, Ada jadi value-nya ya. ya jadi mungkin ada ketakutan orang tua nanti terjerumus ke hal-hal yang Ya, tidak ya. baik dari pacaran itu Betul. sendiri. Tapi kan di zaman sekarang ya Bu ya, pada akhirnya saya tetap jadinya pacaran dulu sama suami saya. Terus selama sekitar 1 tahun itu saya backstreet dulu Bu, menyembunyikan hubungan saya karena salah satu takut. efeknya Iya, dari larangan tersebut iya, anak jadi backstreet iya, ya. jadi backstreet, jadi nggak diem-diem di terbuka. belakang. Ya, Oke. dan posisi saya waktu itu karena backstreet itu akhirnya saya jadi orang yang mudah bohong gitu Bu ke orang tua gitu. efeknya. Jadinya nggak enak juga sebenarnya di saya, cuman gimana lagi gitu, bingung ya Bu. Karena ya kalau jujur gitu. gimana perasaannya kalau misalnya mau menyampaikan saya lagi deket nih, ada perasaan apa? Kalau
kalau sebenarnya waktu itu kalau saya mau jujur tuh sebenarnya bisa aja Bu, cuman saya takut ekspektasi orang tua saya gitu loh, ada nanti ketakutan ya jadinya. reaksinya takutnya terlalu tambah mengekang atau gimana gitu kan ya Bu, dan itu terjadi setelah saya Menyampaikan. mengenalkan, nah gitu. Ada ketakutan akan ekspektasi orang tua Iya. karena sebelumnya sudah menyampaikan value-nya nggak boleh pacaran nih. Kemudian ada ketakutan juga bahwa kalau disampaikan saya sedang dekat dengan seseorang akan semakin dikekang dan hubungannya dilarang, sehingga akhirnya si anak memilih untuk tidak menyampaikan kedekatannya dengan temannya. Oke, apalagi? Ya dari situ pun akhirnya mengenalkan calon suami saya waktu itu ke orang tua, terutama di ayah saya, karena kalau ibu saya itu kebetulan yang dilihat tuh background-nya, dan background keluarga dari suami saya itu ternyata temenan sama ibu saya, jadinya ya jadinya kan tahu gitu ya, oke, nggak apa-apa gitu. Tapi di ayah saya tuh karena saya anak perempuan satu-satunya mungkin jadi agak lebih strict banget ini gitu kan. Nah setelah mengenalkan itu jadinya malah tambah strict lagi Bu. Nah ketika saya keluar sama masnya itu ditanyain pulang gitu, baru jam respon orang baru tuanya mau maghrib padahal aja udah permisi Bu, nih gitu. tadi berangkatnya. Iya udah permisi, tetap izin dan masnya tetap ke rumah nyamperin jemput gitu, dan pulang ya dipulangin tetap gitu. Cuman jadi agak striknya di situ karena alasannya tuh belum sah gitu. Ya, benar. Ada kekhawatiran orang tua kan anak gadisnya gitu loh satu-satunya. Jadi respon orang tua tuh salah satu bentuk striknya jadinya ini overprotective ya. Overprotective ya. Nanyain lu pulang baru juga jalan nih. Dan sebenarnya waktu itu juga calon saya itu kurang nyaman karena sikap ayah saya yang terlalu overprotective, dan kadang sampai apa ya Bu ya, bikin ketika keluar lagi ngobrol, lagi bahas sesuatu tentang masa depan gitu tuh harus kepotong karena itu gitu. Jadi harus segera pulang. Iya, karena harus segera pulang dan sebagainya. Dan padahal itu tuh jarak rumahnya kita deket gitu Bu. Tapi disuruh pulang. Oke. Gitu. Perasaannya gimana sebagai anak dengan kondisi atau sikap orang tua tadi yang cenderung strict ya? Perasaannya gimana nih kalau dari posisi anak ya? Kalau dari posisi orang tua pastinya khawatir, sayang banget sama anaknya gitu ya. Nggak pengen anaknya kenapa-napa, tapi akhirnya muncul dalam perilaku yang tadi overprotective. Kalau dari sisi anak apa yang muncul di pikiran seorang anak? Karena sikap itu ya Bu berarti ya. Jujur saya kurang nyaman sih Bu. Jadi padahal usia saya waktu itu juga sudah gede gitu ya, maksudnya sudah tahu benar salah gimana dan seharusnya itu seperti apa, baiknya seperti apa, kan saya juga sudah mikir gitu ya Bu. Jadinya saya kok kayak dianggap anak kecil terus gitu, jadi saya nggak bisa kemana-mana bareng lawan jenis gitu. Kayak dulu tuh mikirnya apa lawan jenis tuh harus teman kan gitu, jadinya tuh agak susah di situ sih. Jadi nggak bebas kalau sama pasangan dulu. Kalau perasaan ke orang tuanya? Kalau perasaan ke orang tua, mungkin ada kesel kah? Kecewa kah? Ya tentu. Waktu itu pasti ada ngerasain kesel. Kalau kecewa sih enggak ya Bu. Soalnya saya masih bisa mikir karena sikap orang tua kayak gitu tuh sebenarnya di balik itu tuh sayang ke kita, care ke kita. Cuman memang sikap di luarnya aja yang terkadang nggak mementingkan perasaan anaknya juga gitu kan. Jadi saya akhirnya ya cuman bisa memendam aja semua rasa kesal itu. Efeknya apa jadinya ke perilakunya Mbak Shania dengan memendam perasaan kesel atas sikap-sikap orang tua? Ya kalau efeknya ke saya sih sebenarnya kalau ke fisik sih enggak ya Bu. Alhamdulillah masih sehat-sehat aja, tapi terkadang banget tuh
suka nangis sendiri gitu waktu itu tuh, Oke. kayak ini berat banget ya, bisa nggak ya saya nikah gitu. Takut juga karena apa ada laki-laki yang mau sama saya dengan orang Ya. tua yang seperti itu, takut Oke, jadi ada gitu. perasaan insecure Iya, juga ya. iya. Jadi sejauh mana nih pengaruh dari pola asuh strict itu terhadap kesehatan mental Mbak Shania tadi? Sejauh mananya? Tadi jadi sedih ya, Mm-mm. kemudian jadi insecure, takut ada nggak ya yang berani ngelamar saya nih? Terus, Ya itu sih lebih ke kayak kenapa kenapa harus diginiin, kenapa parentingnya orang tua saya tuh terlalu kaku tentang masalah lawan jenis, tapi di luar itu sebenarnya baik-baik aja. dibebaskan Bu, Oh, oke, masalah hanya itu. lebih ke yang tadi ya, batasan lawan Hmm, jenis. iya hanya batasan di lawan jenis. Cuman itu sih kenapa harus seperti itu gitu. Padahal kan bisa ya percaya dengan anak Oke. gitu, mulai bisa percaya. Gitu Oke, sih berarti Bu. harapannya apa untuk orang tua mungkin di luar sana ada juga ya orang tua yang masih berpikiran seperti tadi Hmm. ya. Apa harapannya Mbak Shania untuk orang tua pesan-pesannya mungkin ya dari pengalaman yang dialami. Kalau harapan buat orang tua misalkan sedang atau pernah mengalami parenting seperti itu, setidaknya bangun trust ke anak sih Bu. Membangun trust ya, Iya, kepercayaan ke anak, memberikan kepercayaan ke anak kepercayaan ya. ke anak, lebih ke situ aja sih Bu. Karena kalau anak ketika dia sudah memendam perasaan itu pasti jadi ada gesreknya gitu Bu, hubungannya gitu loh. Pasti ada pemikiran negatifnya ke orang tua, kan itu nggak bagus ya Bu ya. Gitu. Oke, apa efeknya kalau anak dipercaya itu gimana ke perilaku atau ke dirinya sendiri kalau kita dipercaya? Ya kitanya efek ke sayanya gitu ya Bu ya. Efek ke sayanya itu jadi lebih open sih kalau misalkan cerita Oke, masalah apapun jadi gitu. lebih open. Ya, jadi dari kemarin tuh kan saya nggak bisa cerita tentang Orang yang disenangi, ya orang yang kan? saya suka nih Ii. gitu ke orang tua, hanya bisa diem aja, paling bisa cerita kayak gitu ke teman gitu. Agak, iya, iya, iya. Padahal sebenarnya kan orang tua juga harus aware gitu Iya. ya tentang kayak gitu. Oke, berarti teman-teman kalau kita ingin anak kita lebih terbuka untuk bercerita apapun itu ya ke para orang tuanya, maka salah satu tadi tipsnya adalah dengan kita memberikan kepercayaan pada anak, ya termasuk untuk tema-tema yang mungkin bertentangan dengan value kita, tapi ya tetap diberikan edukasi, penjelasan kenapa kita membatasi, sehingga anak pun bisa lebih terbuka ketika ada kondisi-kondisi yang mungkin tidak ideal menurut orang tuanya. Apalagi Mbak Shania? Kalau langkah-langkahnya gitu ya Bu ya, selain Langkah-langkah untuk diri sendiri apa tuh ketika menghadapi orang tua yang strict parent tadi, kira-kira apa menurut Mbak Shania? kalau dari pengalaman saya kemarin itu kan tidak bagus dicontoh ya, karena saya cenderung memendam. Tapi kalau bisa nih, kalau misalkan ada teman-teman di sini yang sedang mengalami itu, setidaknya pelan-pelan bisa bicara sama orang tua, ngasih pendapat ke diri mereka gitu sih. Lebih bisa apa ya, ngomongin kalau semuanya tuh, semua yang ekspektasinya orang tua tentang nggak baik itu tuh nggak selamanya seperti itu gitu. Kita bisa jaga diri kok gitu. Oke, tadi ya kepercayaan tadi Ya, ya. Oke. Tapi berarti pesannya untuk yang mengalami kondisi yang punya orang tua yang strict parent harus tetap berusaha membangun komunikasi iya gitu ya. betul. Walaupun tadi ada mungkin rasa kesel atau rasa sedih kok tidak dipercaya, kok tidak dipahami, tapi sebagai anak berusaha juga untuk empati barangkali begitu Iya ya. betul. Berempati pada orang tuanya bahwa ada kekhawatiran tersendiri di orang tua terkait kondisi anaknya dan kita berusaha mengambil jalan tengahnya ya Ya, supaya orang tua tetap tenang, kitanya juga tetap harapannya terwujud. ya. Ya, jalurnya berarti lewat komunikasi itu ya Iya Mbak betul. Shania ya. Ya, Komunikasinya harus gimana dong? Kan takut nih. ya mungkin
kalau misalkan bisa diselesaikan sendiri ya pelan-pelan, tapi ada prosesnya gitu ya. Tapi misalkan memang benar-benar dibuntu nih, boleh ke psikolog. Boleh gitu konsultasi aja. ke psikolog ya. Oke. Pada akhirnya gimana sampai akhirnya jadi menikah? Bagaimana proses komunikasinya? Iya, jadi kalau proses komunikasinya dari saya waktu itu pelan-pelan bangun kepercayaan Ke ke orang tua. ayah saya terutama, tapi dibantu disupport dengan Ibu. pasangan saya. Artinya pasangannya juga harus Membangun. menunjukkan ya Iya, perlu juga itu. keseriusannya ya. Oke, alhamdulillah Gitu. pasangannya juga Alhamdulillah. berjuang ini. Ya. Oke, terus apa lagi? Apa ya Bu? Lebih ke pendekatan gitu sih Bu. Oh kalau waktu itu saya pernah kayak pillow talk gitu Bu sama bapak saya gitu Oke, Bu. Jadi kayak iya, membangun membangun kedekatan iya ya dengan kedekatan ayah ya. kembali kayak bapak ini loh tak lihat ini pencapaiannya kayak gini nih Apa gitu. pencapaian Mbak Syanianya atau apa nih? Pasangan saya dulu. Oh, oke. Jadi gitu. kita menyampaikan pada orang tua tentang Iya. prestasi-prestasi pasangannya. Iya, Oke, orangnya sehingga orang kayak tuanya gini. makin yakin ya, oh Betul. nggak salah pilih nih anak saya nih. Udah seleksi sendiri. Oke. Iya, Terus betul. Lebih ke situ aja sih Bu. Oke. Pillow talk sama pelan-pelan ngajakin ngobrol, tapi tetap lihat suasana dulu sih Iya, ya Bu ya, betul. karena kan kadang orang tua ada Siap apa di enggak? up sama down-nya, jadi Nah, harus lihat situasi orang tua juga nih. nggak langsung hari Dikasih itu makan dulu, dipijit-pijit dulu. tunggu adem dulu Betul. gitu. Mengambil Gitu momen. sih. Oke. Tapi tetap Mbak Shania itu mengupayakan tadi ya ada Iya. pillow talk dan lain-lain. Nah, ini termasuk juga salah satu yang pernah saya sampaikan ke klien yang sedang berjuang juga di tema-tema pernikahan, mau mengambil restu orang tua. Ya sebagai anak harus memperjuangkan juga kalau dia memang serius dengan calonnya gitu. Tidak hanya calonnya yang diminta berjuang, tapi yang paling dibutuhkan orang tua kan sebenarnya anaknya nih, anaknya nyaman nggak, udah cocok belum, dan itu perlu disampaikan tadi salah satunya dengan pillow talk kepada ayah ataupun ibunya. Ya. Nah, apalagi Mbak Shania? Itu aja sih Bu. Oke, alhamdulillah ya akhirnya sah. Setelah berjuang. Iya, jadi perjuangan tuh nggak sia-sia ya Mbak Shania. Alhamdulillah. Walaupun tadi benar di awal udah sedih-sedih, udah insecure, aduh gimana nih jadi nggak ya? Ternyata ketika kita mau memperjuangkan niat baik itu, ada aja jalan dan kemudahannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi apa nih kesimpulan dari sesi kita hari ini ya tentang strict parent dan kaitannya dengan kesehatan mental anak, bahwa orang tua perlu punya harapan, itu bagus, punya menyampaikan value atau nilai-nilainya kepada anak itu juga penting, ya kan, supaya anak juga punya nilai-nilai yang dia yakini dan bisa membatasi ataupun menjaga dirinya dari hal-hal yang tentu tidak diharapkan. Dan untuk semakin memudahkan itu tadi ya dibutuhkan adanya kepercayaan juga dari orang tua kepada anaknya. Karena ketika anak dipercaya, dia pun akan berani untuk terbuka. Walaupun kadang mungkin ada perbedaan pendapat atau mungkin ada yang berbeda dari value-nya orang tua, tapi ketika anak berani terbuka dan menyampaikan, kita jadi bisa lebih memahami atau mengetahui perkembangan kondisi anak kita. Dan kalau ada yang miss di sana, kita jadi juga bisa lebih mengawasi ataupun mengedukasi terkait hal itu. Dari Mbak Shania, ada yang mau disampaikan sebagai penutup? Kalau pesan saya dari buat sisi anak dari ataupun sisi orang anak, tua, dari sisi anak boleh tetap semangat, tetap bangun komunikasi, jangan sampai renggang hubungannya sama orang tua. Dimanapun tetap orang tua harus dihormati. Nah, untuk orang tua di sana boleh yuk kita ubah pola asuh kita ke anak kita, karena bangun kepercayaan itu penting agar anak-anak kita tuh bisa grow up lebih better gitu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Mbak Shania sharingnya. Demikian teman-teman semuanya sharing kita pagi ini. Sampai ketemu lagi di sharing-sharing berikutnya. Kalau butuh bantuan ataupun layanan
profesional terkait konsultasi pranikah ataupun konsultasi pernikahan ataupun konsultasi pengembangan diri, bisa kontak kami atau main ke kantor kami di Semarang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.